warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Mantap. Ini ada materi yaitu menjaga kebersihan. Materi kali ini itu menjaga kebersihan. Tapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang menjaga kebersihan ataupun menjaga lingkungan sekitar. Apa sih yang kita dapatkan ataupun kita bahas ini karena apa? Karena ini bertujuan agar kalian itu rajin dalam membersihkan ataupun ikut andil dalam kebersihan di lingkungan sekitar kalian. Coba ini ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4 dan nanti di baliknya ada gambar lagi. Yang pertama dulu, ini di sini ada berapa orang? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Artinya ini termasuk kategori yang banyak orang. Terus yang orang-orang di gambar ini lakukan itu, ini sedang ngapain? Coba yang ini dulu. Itu sedang angkat bak sampah, Bapak. Ya. Terus yang ini ada Itu ibu-ibu. ibu-ibu yang sedang nyapu. Ya. Terus ada lagi yang ini, yang bawa cangkul. Bawa cangkul. Itu nggak tahu Bapak itu sedang apa. Oh, ini itu berarti kita juga membersihkan jalan di sekitar kita ataupun merapikan agar tidak ada batu-batu yang berserakan di tengah jalan sehingga nantinya akan bersih. Ini namanya kerja bakti ataupun gotong royong sesama keluarga bisa ataupun masyarakat sekitar kita. Dalam kerja bakti ini kita tidak hanya mendapatkan kebersihan. Selain kebersihan, kita juga bisa mendapatkan kerukunan sesama masyarakat ataupun menjaga persaudaraan bersama tetangga dan masyarakat. Terus selanjutnya ini ada gambar apa ini? Anak-anak di sekolahnya sedang menyapu, Pak, menyapu kelas. Ya, ini itu namanya piket ataupun bersih-bersih kelas yang kita dapatkan. Pada gambar ini ataupun piket, kita itu bisa akrab nantinya dengan teman kita bisa bercanda, bisa ngobrol bareng-bareng, tapi dengan konteks kita tetap membersihkan halaman kelas ataupun ruang kelas. Ini sangat penting karena ini bisa menjaga kelas kita menjadi bersih dan membuat kelas kita nyaman, sehingga kita pada saat pembelajaran nanti kita akan tidak ada bau-bau yang menyengat ataupun ada semut ataupun yang lainnya yang bisa membuat kita tidak nyaman. Dengan piket ini kita nantinya bisa nyaman saat pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada menjaga taman. Selain bersih-bersih lingkungan ataupun kelas, kita juga menjaga taman. Menjaga taman ini termasuk kebersihan juga. Jika taman kita terus dijaga ataupun kita rawat, kita bersihkan yang agak
sudah layu, kita kasih siram setiap pagi dan sore, itu membuat taman kita ataupun tumbuhan kita bisa tumbuh secara bagus dan rapi. Itu juga merupakan kebersihan lingkungan ataupun kita menjaga lingkungan. Selanjutnya ini di halaman rumah, ataupun kita harus membersihkan rumah. Dalam membersihkan rumah itu tidak hanya ibu ataupun bapak kalian yang harus membersihkan rumah, kalian juga harus ikut dalam membersihkan rumah. Karena kalian kan juga tinggal di rumah itu, jadi kalian harus ikut berperan juga dalam membersihkan rumah. Juga harus semua yang ada di rumah itu harus ikut berperan membersihkan rumah. Selanjutnya saya balik. Nah, ini selanjutnya apa sih yang kita dapatkan ketika kita sudah menjaga kebersihan? Yang pertama itu ada sehat. Ketika kita sudah melakukan kebersihan ataupun kita sudah menjaga kebersihan, merawat dan lain-lainnya, kita akan mendapatkan kesehatan. Karena lingkungan yang bersih itu tidak menyebabkan kuman ataupun kotoran yang nantinya bisa membuat kita sakit. Nah, pentingnya kebersihan itu seperti itu. Kita membersihkan ruangan sekitar kita, itu bisa membersihkan kuman ataupun kotoran-kotoran itu pergi jauh-jauh dari yang kita bersihkan ataupun lingkungan kita. Nantinya kita akan menjadi sehat. Kemudian selain sehat, ini ada gambar apa? Itu ruang tamu Bapak. Ya, ruang tamu ini berantakan atau rapi? Rapi Bapak. Ya, yang kita dapatkan ketika kita sudah menjaga kebersihan, kita akan mendapatkan kerapian ataupun tidak berserakan dan nyaman dipandang. Kalau kita sudah rapi ataupun rumah kita sudah bersih, itu akan membuat kita nyaman. Dan ketika ada tamu pun, kita nantinya tamu kita akan senang pada halaman ataupun ruangan rumah kita, maka tamu kita akan nyaman. Selanjutnya ini ada gambar taman. Kalau di taman itu kan ada banyak pohon. Kalau pohon itu kan pasti daunnya pada layu dan pastinya itu jatuh. Itu yang kita lakukan pada taman. Setiap pagi dan sore itu kita harus membersihkannya ataupun menyapu daun-daun yang jatuh pada taman. Nantinya ketika kita sudah membersihkan taman, nanti akan seperti ini. Ini terlihat rapi, nyaman, dan enak dipandang. Kalau kita kesini pun pasti kita akan betah. Terus selanjutnya ini yang paling penting. Ketika kita sudah membahas semua kebersihan ini, tapi kita tidak melakukannya, langkah awal yang harus kita lakukan pada diri kita itu kita harus sadar. Ini ada gambar apa? Itu anak kecil Bapak yang lagi buang sampah. Ini yang paling penting. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita membuang pada tempatnya, itu tidak akan membuat lingkungan kita menjadi kotor, sehingga lingkungan kita itu akan tetap bersih. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu akan membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Coba semisal kalian ada orang yang membuang kulit pisang di sembarangan tempat, lalu ada orang lain lagi yang lewat dan menginjak kulit pisang tersebut, itu bisa menyebabkan orang itu jatuh. Ketika orang itu jatuh, pasti orang itu akan
lecet badannya, lecet-lecet berdarah, dan bahkan bisa masuk rumah sakit. Itu namanya, itu membahayakan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada teman kalian ataupun orang lain yang kalian lihat sedang membuang sampah sembarangan, kalian harus mengasih tahu. Ataupun kalau kalian tidak mau mengasih tahu, ketika orang lain itu sudah membuang sampah pada sembarangan, kalian pungut aja nggak apa-apa sampah yang dibuang orang tersebut, lalu kita pindahkan ke tempat sampah. Itu juga kita nantinya akan mendapat pahala dari kebersihan kita, karena ada pepatah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Coba sekarang, kegiatan apa saja sih yang pernah kamu lakukan tentang kebersihan ini, atau yang pernah kalian lihat, seperti contohnya kayak piket, itu kalian pernah melakukannya nggak? Pernah Bapak, di sekolahan saya sering piket sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, selain itu kalian pernah melakukan apa saja selain piket? Selain piket, saya itu kalau di rumah kadang itu Bapak nyapu rumah, menyirami tanaman, itu Bapak. Ya, itu bagus, itu kalian harus rajin seperti itu. Mungkin kalian mau tanya sama bapak. Itu Pak, kalau itu kan di situ ada tempat anak kecil yang sedang buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ya, Nah, kalau semisal kita kayak tadi kan Papa mencontohkan membuang kulit pisang ya Bapak. Ya. Nah, kalau semisal banyak orang yang buang sampah plastik sembarangan, itu bisa menyebabkan apa Bapak? itu kita bisa membuatkan, yang pertama itu kita satu itu lingkungan kita tidak rapi. Selain tidak rapi, itu tidak enak dipandang. Sampah plastik kan itu bisa menyebabkan bakteri itu cepat bergenerasi. Selain itu juga nanti itu kan terbuat dari bahan kayak kompos gitu. Itu ketika sudah menjadi tanah, itu nanti susah dibersihkan. Nanti kan masuk ke dalam, plastik itu masih ke dalam ke bawah, menjadi tanah. Itu tanahnya tidak akan subur lagi, susah suburnya jadinya. Terus itu kan jadinya ketika tanah kita sudah tidak subur lagi, nanti tanaman yang kita tanam ataupun yang orang lain tanam itu tidak bisa menjadi bagus tanamannya, ataupun tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu. Ada lagi nggak? Sudah cukup Bapak, sudah jelas itu saja. Ya, tadi yang paling penting itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja yang Bapak Guru sampaikan kali ini. Kalau ada yang kalian mau tanyakan lagi, nanti kalian bisa cari materinya saja terlebih dahulu. Nanti kamu tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Untuk ini saya kasih kamu tugas, ceritakan pengalaman kamu yang pernah kamu lakukan tentang menjaga kebersihan di lingkungan kamu. Nanti kamu tulis, kamu kumpulkan minggu depan. Paham ya? Paham Pak, jelas. Ya, mungkin itu saja. Sudah selesai. Terus sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu seperti tadi. Kita untuk keselamatan kita, mari berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai.
selesai. Sudah, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.